ISIS bertanggung jawab atas rangkaian serangan mematikan di Afghanistan. Menurut sejumlah pengamat, kelompok ini didirikan oleh faksi garis keras Taliban Pakistan yang melarikan diri ke Afghanistan saat dibasmi oleh militer Pakistan. Pemerintah Australia menyebut ISIS berpedoman pada penafsiran ekstrim terhadap ajaran Islam yang mendorong kekerasan dan penyasar kaum yang mereka anggap kafir. Laporan Dewan Keamanan PBB pada bulan Juli 2021 lalu memperkirakan jumlah pasukan ISIS mencapai beberapa ribu orang. Kelompok ini merupakan afiliasi dari ISIS yang pernah menguasai sebagian wilayah Irak dan Suriah sejak tahun 2014 lalu. Tujuan utama ISIS yaitu mendirikan wilayah provinsi Khorasan yang mereka harapkan menjadi bagian dari kehalifaan di bawah ISIS. Sama halnya seperti ISIS di Irak dan Suriah, di Afghanistan ISIS juga melakukan serangkaian serangan terhadap masjid-masjid, tempat ibadah, tempat umum, rumah sakit, dan sekolah. Kelompok ini secara khusus menyasar orang Islam yang mereka anggap berbeda dan sesat, termasuk kaum Syiah yang menentang pendidikan kaum perempuan. ISIS mengaku bertanggung jawab atas penembakan 3 jurnalis perempuan di Jalalabad dan diperkirakan berada di balik serangan yang membunuh 80 pelajar perempuan di Kabul pada bulan Mei lalu. Sejak Juli 2019, ISIS dipimpin oleh Maulawi Aslam Farooqi, namun orang ini telah ditangkap oleh aparat keamanan Afghanistan pada April 2020. Secara gamblang, ISIS dan Taliban bisa disebut sebagai musuh bebuyutan. ISIS mengecam sikap Taliban yang memilih berunding dengan Amerika Serikat dan sekutunya, yang salah satunya hasilnya adalah penarikan pasukan asing dari Afghanistan. Milisi Taliban telah mengevakuasi ratusan pekerja asing, penerjemah, dan mata-mata mereka yang telah bekerja untuk kepentingan pasukan Amerika selama bertahun-tahun, kata sebuah pernyataan ISIS. ISIS merupakan musuh bebuyutan Taliban dan mereka punya sejarah saling berperang satu sama lain, ujar Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Minggu lalu. Menanggapi jatuhnya Kabul ke tangan Taliban, ISIS mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa Taliban telah mengkhianati para pejihad. Kelompok ini telah menyatakan tekadnya untuk terus melakukan serangan terhadap musuh-musuhnya, termasuk pasukan asing di Afghanistan. Saat ini, Bandara Kabul berada di bawah penguasaan pasukan Amerika Serikat hingga batas akhir evakuasi pada 31 Agustus. Kerumunan warga yang terjadi sejak Kabul jatuh ke tangan Taliban disebabkan karena mereka ingin keluar dari negara itu setelah bekerja membantu pasukan asing dalam 20 tahun terakhir. Pejabat Taliban Abdul Qahar Balkhi mengatakan pihaknya mengutuk keras serangan ini. Menyasar warga sipil tak berdosa merupakan tindakan terorisme yang harus dikutuk, katanya. Begitu situasi bandara mereka dan pasukan asing pergi, kita tidak akan mengalami serangan seperti itu lagi, ujar Abdul Qahar. Panglima Komando Sentral Amerika Serikat Jenderal McKenzie menegaskan ISIS tidak akan menghalangi mereka untuk menuntaskan misi evakuasi. Ia mengatakan Amerika Serikat berhak untuk mengejar ISIS di Afghanistan dan akan melakukannya 24 jam sehari. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyebut Amerika Serikat tidak akan terhambat dalam menuntaskan misinya saat ini. Pasukan Amerika Serikat dilaporkan melakukan tembakan balasan tak lama setelah terjadi serangan bom. Sementara itu, Australia menyatakan pihaknya telah menyelesaikan proses evakuasi seluruh personil militer dan sipil dari Afghanistan sebelum terjadinya serangan bom bunuh diri. Komando Operasi Gabungan Australia atau GOC dalam sebuah pernyataan menyebut seluruh personil angkatan bersenjatanya telah dievakuasi dari Afghanistan.